Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa RSIJ TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita dengan penuh pertanggungjawaban. Kalau saja tahu kita betapa beratnya tanggung jawab seorang manusia, tentu kita menginginkan jadikan saja tanah atau jadikan saja debu. Ya laitani kuntu turaba. Duhai Allah, kalau begini berat pertanggungjawaban hidup, mengapa engkau tidak jadikan kami sebagai tanah saja, debu saja, agar tidak ada pertanggungjawaban yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, para pemirsa, kita harus tahu tentang hakikat kehidupan kita. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita ini bukan untuk bermain-main, bukan untuk berleha-leha, bukan untuk bersantai-santai, tetapi akan ada pertanggungjawaban yang sangat dahsyat. Oleh karenanya, kita harus mengetahui dari mana Allah menciptakan diri kita, untuk apa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan akan kemana kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita dari tetesan air yang hina. Inna khalaqnal insana min nutfah. Sungguhnya aku telah ciptakan manusia dari nutfah, dari tetesan air yang lengket itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan diri kita menjadi alaqah, segumpal darah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kembali menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Dan aizama lahman, Allah Subhanahu wa taala jadikan tulang belulang yang dibungkus oleh daging, dan jadilah seperti kita. Tapi kebanyakan di antara kita setelah menjadi seorang manusia menjadi penantang Allah yang nyata. Fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba manusia itu setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jadi sebagai seorang manusia, ternyata mereka menjadi penantangku yang maha nyata, yang sangat nyata. Ketika kita hidup sekarang ini tanpa ibadah, tidak mau melakukan ibadah, tidak mau tunduk patuh pada Allah, itu salah satu kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita? Tidak lain tidak bukan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin, menciptakan manusia, tujuannya hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk menyembah kepadaku, tunduk patuh kepadaku. Oleh karena itu, kalau kita tahu ayat ini sebagai hakikat kehidupan kita, Allah menciptakan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam hidup tidak bermain-main, tidak berleha-leha, tidak bersantai. Padahal waktu kita cuma sedikit sekali. Kenapa? Karena Nabi SAW sabdakan, umur umat Nabi SAW itu baina sittin ila sab'in, di antara usia 60 sampai 70 tahun saja. Yang lebih dari itu enggak banyak, yang kurang dari itu tidak sedikit. Padahal kita tahu umat-umat terdahulu ada yang usianya 300 tahun, 400 tahun biasa saja. Bahkan ada yang 1000 tahun, umat Nabi Nuh itu. Tetapi kita umat Nabi SAW waktunya sempit sekali, sangat sempit sekali, di antara 60-70 tahun. Yang lebih dari itu nggak banyak, kita saksikan nggak banyak. Hari ini saja, kalau kita mencari usia 200 tahun saja, umat Nabi SAW hampir tidak kita temui. Oleh karena itu, di usia yang sebentar, yang sejenak ini adalah modal utama kita untuk bagaimana bisa bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berleha-leha, bermain-main, bahkan jangankan kita melakukan kemaksiatan dan dosa, ibadah aja sia-sia saja, ada tanggung jawabnya, dan itu akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pastikan dalam kehidupan kita berletih, berlelah, karena emang hakikatnya dunia darul amal,
dunia itu tempat beramal. Walal akhiratu darul jaza. Karena di akhirat tidak ada lagi tambahan amal. Yang ada adalah balasan-balasan atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan mau kemana kita pergi? Ternyata kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan alam sakaratul maut. Alam yang sangat amat mengerikan. Dan kematian yang kita jumpai itu adalah awal daripada kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Baru dimulai dengan awal kehidupan kita. Dan nanti kita akan berada di satu tempat yang bernama barzah. Alam barzah adalah batas atau dinding pemisah kita keluar dari dunia dan belum sampai di akhirat. Panjang, sampai kapan kita ada di sana? Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan as-sa'ah, menghadirkan kiamat. Berapa lama? Tidak tahu. Nabi saja tidak tahu, malaikat Jibril saja tidak tahu, tidak diberitahu kapan terjadi. Jadi sangat amat lama sekali. Itulah perjalanan hidup kita. Dan tempat yang secara fisik kita lihat, barzah itu sangat kecil itu, dia akan menjadi satu lubang raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga Allah yang membahagiakan. Tapi juga lubang yang sempit dan gelap itu juga akan bisa menjelma menjadi khufratan min khufarin niran, di antara lubang-lubang neraka Allah yang sangat mengerikan. Belum lagi kita tinggal di alam mahsyar berapa lama? 50.000 tahun tanpa alas kaki, tanpa busana sama sekali. Kita didirikan secara rapat-rapat pada saat matahari yang begitu terik, yang begitu panas. Allah Subhanahu wa ta'ala dekatkan di kepala kita hanya 1 mil saja jaraknya. Makanya ada orang-orang yang keringatnya sampai ke mata kakinya, sampai ke pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Oleh karena itu perjalanan kehidupan kita sangat amat panjang. Ketika kita tahu tentang hakikat kehidupan ini, maka kita dapat mengambil hikmah yang begitu amat sangat sebentar ini, tetapi ini akan menjadi modal kita, dan kita akan bisa menjadikan kehidupan kita ini terus-menerus memperbaiki pundi-pundi amal kita. Terus-menerus Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kehidupan kita kehidupan yang akan membawa kebahagiaan, baik di dunia, terlebih-lebih pada saat kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk kita, dan pada saatnya kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita, menjadi manfaat, dan juga menjadi motivasi untuk kita jauh lebih baik ke depannya nanti. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.